Udah. Oke, jadi kita akan belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis ya. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yang nanti akan kita coba untuk mempelajari semuanya. Kita awali dari apa dulu? Statik dulu apa dinamis dulu? Akan kita awali dari listrik statis. Siapa Yes, yang tahu apa statis. itu listrik statis itu? Apa listrik statis itu, anak-anak? Listrik yang tidak bergerak. Listrik yang tidak bergerak. Ya, nah listrik statis itu listriknya tidak bergerak. Maksudnya gimana, Pak? Nah, contohnya ini pada apa ini? Pada sebuah apa ini? Ini balon. Nah, balonnya itu terkadang balon itu dapat tertempel di dinding, betul enggak? Nah, Iya. jadi walaupun dia itu memiliki berat, tapi dia nempel di dinding. Kenapa? Karena ada gaya tarik menarik di sana yang kalau diteliti ternyata itu adalah akibat dari adanya listrik statis. Apa itu listrik statis? Yaitu gejala kelistrikan di mana tidak terjadi aliran listrik. Jadi tidak ada arus ya, tidak ada arusnya. Nah, itu adalah listrik statis ya. Walaupun terkadang terdapat migrasi atau terdapat apa ini perpindahan muatan dari positif, kelebihan positif atau elektron yang negatif itu berpindah untuk apa? Yaitu untuk keseimbangan. Nah, itu adalah listrik statis anak-anak. Contohnya di seperti ini ya. Apa ini? Apa ini anak-anak? Petir. Petir itu juga salah satu jenis listrik statis di mana ya kelebihan elektron yang ada di udara itu diseimbangkan dengan cara bagaimana? Dengan cara menyalurkan elektron itu ke tempat yang kekurangan elektron, contohnya adalah di bumi. Ya, atau terjadi antara awan dan awan. Nah, ada awan yang kelebihan elektron, ada yang kekurangan elektron, sehingga yang terjadi adanya perpindahan dan itu terjadi dengan sangat cepat. Nah, itu adalah listrik statis anak-anak ya. Nah, contohnya lagi. Nah, ini terkadang kita merasakan ada balon yang nempel di kain kita. Terutama kain yang terbuat dari bahan apa anak-anak biasanya? Terbuat dari kain-kain yang halus. Contohnya adalah kain wol. Nah, jadi itu juga listrik ya. Juga listrik itu. Namanya listrik statis. Nah, contohnya pernah kamu memainkan seperti ini? Pernah tapi nggak berhasil. Nah, kalau nggak berhasil mungkin gosokan kamu ya, ini kan penggaris mika ya. Penggaris plastik. Ya, penggaris plastik ini biasanya adalah penggaris yang apabila ditempelkan pada rambut. Ya, nanti dia akan bagaimana? Akan mendapatkan tambahan apa? Tambahan elektron dari mana? Dari rambut. Nah, sehingga yang terjadi listrik statis ini nanti dia akan berpengaruh pada apa ini? Pada serpihan apa? Serpihan kertas. Di mana serpihan kertas itu naik turun karena mereka mendapatkan elektron atau melepas elektron dari kertas ini ke plastiknya. Nah, seperti itu anak-anak. Pernah ya mainkan ini ya? Nah, ini juga namanya listrik statis. Ya. Nah, ini adalah pengertiannya. Siapa yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba mungkin yang sekarang mungkin dekat dengan ini ya, dekat dengan penggaris dan kertas ya. Nah, tapi ya semakin bagus bila rambutnya itu rambut yang kering ya. Kalau rambutnya lagi basah-basahnya agak susah. Nah, ternyata ini ada anak listrik statis itu ini disebut listrik yang diam. Jadi listriknya itu diam. Nah, untuk sementara pada suatu benda. Nah, terkadang mereka mengalami apa? Mengalami perpindahan elektron yang terjadi secara cepat dan itu menimbulkan berbagai macam peristiwa seperti yang tadi sudah Pak Ejang
sebutkan. Nah, ini ya. Nah, kita Lah, foto di sana. ternyata, ya ini ternyata ya, ternyata Berarti yang pertama kali Males. mencoba itu siapa namanya? Nyanyikin aman. Ya, yang pertama kali nyoba siapa ini percobaan pertama Thales kali? of Miletus. Nah, Thales of Miletus itu nama orang. Sebenarnya dia adalah seorang filosof ya. Nah, kalau orang dulu itu masih zaman-zaman di awal ilmu pengetahuan berkembang, itu orang-orang yang berpikir itu disebut sebagai seorang filosof dan terkadang di antara mereka bisa menemukan sebuah teori-teori atau hukum-hukum di dalam fisika atau dalam IPA. Begitu anak-anak ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Thales of Miletus? Dia itu menggosokkan batu ambar. Tahu batu ambar ya? Batu yang warnanya apa itu? Warnanya putih ya. Dengan kain wol, kemudian dia dekatkan itu, batu ke ambar itu dapat di mana? bulu ayam. Batu ambar itu ada di mana ya? Ya mungkin nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat di Google-nya. Nah, jadi nanti itu digosok-gosok ke kain wol, ya. Nanti ternyata kain wolnya itu dapat menarik bulu ayam. Nah, ternyata bulu ayamnya itu terbang dan menempel pada batu ambar beberapa saat sebelum jatuh lagi. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini anak-anak ya. Nah, itu ya ilustrasinya ya. Nah, jadi penemuan listatis itu adalah fenomena listatis seperti telah ditampilkan sebelumnya pertama kali ditemukan oleh Thales ya, Thales, seorang ahli matematika dari Yunani kuno, juga seorang filosof. Dengan cara itu menggosokkan batu ambar dengan apa tadi? Kain wol, lalu didekatkan dengan bulu ayam, ternyata bulu ayamnya nempel. Nah, itulah awal ditemukannya listrik statis. Apa tadi listrik statis anak-anak? Listrik yang bagaimana? Yang diam. Yang diam ya, walaupun sementara waktu. Nah, ini kebalikannya. Kalau ini namanya apa itu? Listrik dinamis. Nah, ini kebalikannya ya. Ini namanya listrik dinamis. Nah, ya, jadi kebalikan dari listrik statis. Nah, yang ini akan kita dalami mungkin pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, sekilas saja kalau listrik dinamis itu listrik yang memiliki apa, Nana? Memiliki Arus listrik. memiliki arus listrik ya, di mana arus listrik itu mengalir dari apa? Dari positif ke negatif ya. Nah, kebalikan elektron itu dari negatif ke positif. Nah, arus itu terjadi karena perpindahan elektron anak-anak ya. Jadi karena pindah elektron jadilah arus. Arus itu adalah ciri dari listrik yang disebut sebagai listrik dinamis. Seperti nyala lampu, ini listrik dinamis anak-anak. Dan alat-alat elektronik yang lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi listrik dinamis adalah listrik yang apa tadi? Listrik yang Memiliki arus listrik. lalu memiliki apa? Memiliki Arus listrik. arus listrik. Nah, coba kita dalami dulu yang listrik statis ya. Nah, listrik statis ini ada baiknya kita akan mendalami dari teori namanya teori atom. Nah, ada yang tahu teori atom? Apa itu atom? Benda paling kecil. Iya, atom itu adalah suatu adalah zat yang terdiri bagian terkecil dari sebuah zat. Mungkin kalau biologi kan kita pernah mengenal bagian terkecil dari makhluk itu namanya sel kan ya. Nah, ini kalau benda itu dibelah paling sampai paling kecil itu ya, maka didapati namanya adalah atom. Di mana atom ini ya tidak hanya satu, tapi ternyata atom itu tersusun atas 3 buah bagian, yaitu atau 3 muatan ya, disebut proton, neutron, sama elektron. Hafal ya? Proton, neutron, elektron, atau boleh juga dari neutron dulu. Neutron, terus proton,
elektron. Nah, begitu. Di mana neutron ini anak-anak bermuatan apa? Bermuatan neutron ini? Bermuatan Netral. netral. Dan biasanya dia itu merupakan bagian dari inti atom. Lalu berikutnya adalah proton. Bermuatan apa? Positif. Ya, bermuatan positif protonnya. Biasanya letaknya juga di mana? Di inti atom juga. Biasanya jumlahnya sama seperti proton. Ya, protonnya sama seperti neutron jumlahnya. Lalu elektron bermuatan negatif, di Negatif. mana elektron ini ada di sekitar apa? Di sekitar inti dari atom. Nah, seperti tata surya, ada Mengorbit. matahari, kemudian ada planet-planet yang mengorbit. Nah, yang mengorbit itu adalah elektron. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pak, tapi mataharinya 2. Oh Mataharinya iya. 2. Ini nanti akan disebut sebagai inti dari atom. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Sampai situ ada pertanyaan ini anak-anak. Ya, jadi listrik statis kita awali dari teori atom ini dulu. Nah, bentuk yang mungkin lebih presisi ya atau lebih banyak atau lebih kompleks seperti ini anak-anak. Ya, jadi tengahnya inti atom itu disebut sebagai nukleus. Wah, berarti mirip dengan sel pada biologi ya. Intinya namanya nukleus. Di mana nukleus ini terdiri atas apa, Nana? Proton dan neutron. Neutron. Coba amati jumlahnya. Apa yang kamu amati jumlah proton dan neutron itu? Neutronnya lebih banyak daripada proton. Coba dihitung. Sama. Sama sebenarnya ya. Nah, ini coba protonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Neutronnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Jadi nukleus itu terdiri atas proton dan neutron yang mereka antara proton dan neutron jumlahnya sama. Ada pertanyaan? Ya, sedangkan kulit atom itu terdiri atas elektron yang dia itu mengorbit inti dari atom, anak-anak. Yang elektron ini bermuatan tadi ya, bermuatan negatif. Ya. Oke. Nah, atom itu dikatakan bermuatan bila apa, Nana? Jadi misalkan atom bermuatan negatif. Bila apa? Bila elektron lebih banyak daripada proton. Iya, betul sekali. Bila elektron lebih banyak daripada proton. Ya. Dan atom juga bisa bermuatan positif. Positif. Ya. Bila apa? Ketika Bila proton lebih banyak daripada elektron. ya elektronnya lebih sedikit daripada proton. Pertanyaannya, kalau ini kira-kira bermuatan apa atomnya, Nana? Elektron. Tadi bermuatan? Elektron. Bermuatan negatif karena elektronnya lebih banyak. Elektron lebih banyak. Oke? 8. Ya. Oke, kita lanjut ya. Itu jadi atom itu adalah bagian terkecil dari sebuah zat, lalu atom itu terdiri atas nukleus dan kulitnya, di mana nukleus terdiri atas proton dan neutron yang jumlahnya sama, di mana proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, dan kulit dari atom itu terdiri atas elektron yang bermuatan negatif. Nah, kemudian elektron itu mengorbit dari nukleus atau inti dari atom, di mana orbitnya itu berbentuk apa itu anak-anak? Berbentuk elips. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Jadi ini kita tegaskan lagi dengan menggunakan gambar. Jadi dikatakan atom netral itu ketika apa, anak-anak? Nah, ini atom netral ketika apa? Jumlah elektron sama seperti jumlah proton, maka itu disebut atom netral.
Bagaimana dengan atom bermuatan positif bila jumlah protonnya ini kan 1, 2 ya. Lalu elektronnya cuma 1. Dan dikatakan atom negatif bila ya elektronnya itu lebih banyak. Ini 1, 2 ya, protonnya cuma 1. Nah, itu anak-anak. Lanjut. Nah, ini jenis tarikan daripada muatan. Kalau positif, maka nanti tarikannya bagaimana anak-anak? Medannya, jadi medannya akan keluar. Ya, kalau negatif akan masuk. Ya, sehingga nanti kalau kita akan mendekatkan dua buah atom bermuatan, satunya bermuatan positif, satunya bermuatan negatif. Apa yang terjadi anak-anak kira-kira? Saling tarik menarik, Iya, membentuk medan. akan tarik menarik. Seperti atau mirip dengan ini ya, mirip dengan magnet ya. Atom juga demikian, kalau didekatkan dengan atom yang berbeda jenis akan tarik menarik, dan apabila didekatkan dengan atom yang sama akan bagaimana ini? Akan bagaimana kalau yang sama ini? Akan tolak menolak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, berikutnya. Coba ini, sekarang saya punya soal. Kira-kira jawaban yang betul menurutmu apa? Ayo, tadi sudah diajarkan nih. Silakan dilihat dulu kira-kira apa ya jawabannya ini ya. Silakan boleh berpendapat. Nah, kalau jawab silakan taruh di kolom chatnya. Oke, sudah ada Stanislaus. Ada saya panggil Stan ya. Nah, ada Nathan. Everyone atau apa Oh ya, namanya? seharusnya direct ya, seharusnya direct. Seharusnya DM ke saya ya. Jangan everyone. Nanti tahu semua. Oh, berarti Oke, Udin ada aja. Aza, ada Elaine, ada Zizi. Wah, ini pertanyaan atau jawabannya ada 2 buah varian ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Kira-kira kamu atau yang betul kira-kira yang apa ya? Ini ada juga Matthew yang sudah menjawab. Oke, kita bahas. Nah, ini anak-anak ya, coba perhatikan dari awal. Perhatikan interaksi muatan listrik ABC berikut ini. Diketahui bahwa balon B itu bermuatan negatif anak-anak. Jadi di sini kita tandai dengan negatif anak-anak. Nah, ternyata A dan B ini apa anak-anak? Saling tarik menarik. Kira-kira kalau saling tarik menarik itu memiliki muatan yang sama apa berbeda? Maka berbeda ya. Maka A bermuatan positif. Nah, ini kita gunakan di sini juga. Jadi A-nya bermuatan positif juga. Sehingga C-nya seharusnya bermuatan positif juga. Kenapa? Positif. Karena mereka saling Karena tolak menolak. Kalau tolak menolak kan sama tadi ya. Jadi yang betul yang mana nih? Jadi A bermuatan positif. B bermuatan atau C bermuatan positif juga. Jadi A dan C positif. Jawabannya adalah yang A. Kita cek siapa aja yang betul. Jadi yang betul adalah Matthew, Zizi, Aza, dan Stanis. Apa bacanya ini? Stanislaus. Nah, ini betul. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Laki-laki, ayo laki, silakan. Hah? Ya, oke, ada pertanyaan? Enggak ada ya? Enggak. Jadi ini kita tegaskan nih. Ya, oke. Berikutnya anak-anak. Nah, itu soal pertama. Berikutnya kita akan
sekarang menghitung besar tarikan atau besar dorongan atau disebut sebagai gaya tarik atau gaya tolak dari dua benda yang bermuatan berbeda. Ya, ada rumusnya. Jadi kita akan belajar rumus. Siap? Rumusnya adalah, nah ini anak-anak rumusnya. Saya tulis lagi ya. Jadi untuk mengetahui gaya tarik atau daya dorong dari sebuah muatan, caranya F itu sama dengan nanti yaitu konstanta. Dikalikan dengan apa Pak konstantanya? Yaitu muatan satu dikali muatan yang kedua dibagi jaraknya dikuadratkan. Ada pertanyaan? Pak, masa ini di SD ini ada apa enggak? Ada apa enggak ini teorinya di SD ini anak-anak? Nah, Jawabannya ada. Kalau kamu mempelajari Olimpiade. Jelas materi sekolah nggak mungkin. Oh iya, enggak ada ya di materi sekolah ya. Jadi kalau dua muatan atau Kelas dua muatan atau dua buah atom ya itu saling berdekatan atau muatan berdekatan. Apabila mereka itu muatannya sama akan tolak menolak, akan berbeda, akan tarik menarik dan bisa kita hitung dengan cara F yaitu K atau konstanta kali dengan muatan satu kali muatan dua dibagi dengan jaraknya kuadrat. Di mana nanti jaraknya ini, R-nya ini ya, jaraknya ini itu harus dalam satuan apa Nana? Harus dalam satuan meter. Kalau enggak meter Pak, ya harus diganti meter dulu. Ya, kalau muatan nanti tandanya adalah C. C itu apa Nana namanya? Namanya kolom. Itu satuan untuk muatan ya. Kemudian gaya seperti biasa yaitu N atau Newton. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Wah, ini cukup susah ya. Nanti tapi kalau sudah mencoba dengan soal nanti akan lebih mudah. Baik, silakan yang tanya. Hafal ya. Apa rumusnya? F sama dengan F sama dengan konstanta kali Q1 kali Q2 per R kuadrat atau dibagi dengan jarak kuadrat. Baik, itu adalah rumus yang pertama. Nanti rumusnya banyak ya. Baik, kita sekarang listrik statis itu mengenal beberapa contoh ya. Contohnya tadi adalah apa ini? Potongan kertas sama penggaris yang digosok dengan rambut. Nah, ini bermuatan apa Nana untuk penggarisnya? Tahu enggak kamu? Negatif. Negatif. Alasannya apa? Alasannya apa? Digosokkan ke rambut. Iya, rambut itu. Jadi rambut itu kelebihan elektron. Nah, jadi rambut itu kelebihan elektron. Nah, jadi kalau rambut ya, jadi kalau rambut lalu plastik ya, itu nanti kalau digosokkan kepada benda nanti akan bermuatan negatif. Kecuali kaca ya, kalau kaca nanti kacanya akan bermuatan apa? Bermuatan positif kalau kaca ya. Nah, ini kalau kaca. Jadi kalau kacanya itu digosok dengan kain sutra atau kain wol, nanti kacanya itu malah apa Nana? Malah akan kehilangan elektron. Jadi elektronnya itu nanti akan ditarik atau berpindah ke kain sutra. Sehingga apa yang terjadi sama kacanya? Kacanya akan bermuatan apa? Bermuatan positif. Diingat-ingat, kalau plastik ya kalau plastik nanti akan menjadi muatan negatif, tapi kalau kaca muatannya akan menjadi positif setelah digosok. Ada pertanyaan? Tidak ada. Coba sekarang latihan lagi ya. Ayo latihan lagi ya. 1. Inti atom terdiri atas apa ya?
Inti loh ya. Dicat atau Langsung bisa? ini langsung. Coba ini langsung ini. Silakan langsung B. dijawab. Yang mana? Yang mana? Neutron. Yang B. Yang B, proton sama neutron. Di mana inti atom disebut apa? Yuk, siapa tadi yang tahu atau yang hafal? Nukleus. 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 Yang kedua, sebuah benda akan bermuatan negatif bila apa? Yuk, silakan langsung. Nggak usah chat, wes, A. langsung jawab. Kelebihan Ah, elektron. Kelebihan elektron, betul sekali. Berikutnya, jika di dalam suatu benda terdapat keseimbangan antara jumlah proton dan jumlah elektron, maka benda tersebut Netral. netral. Kenapa kok netral? Karena terjadi keseimbangan. Banget. Oke, lanjut ya. Yo, ini silakan langsung dijawab. Pada benda yang bermuatan listrik negatif, keadaannya adalah yang mana? Yuk. A. Yang A? Oh, Iya, A. betul yang iya. A. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah yang mana? Yang bukan gejala listrik statis. B. Yang mana? Jalu? Yang mana? C. Oh, C. Betul ya? C. Betul sekali. Di sini terasa panas itu karena apa kira-kira Nana? Karena ada Karena gaya gesekan. gesek. Gaya gesek Gesek. itu salah satu akibatnya bisa menimbulkan panas. Ya, ada pertanyaan? Nggak No. ada. Lanjut. Nah, yang ini tolong dicat. Nah, yang ini tolong dicat nih. Kamu jawab apa ini? Saya anggap ini pertanyaan nomor 5. Ayo, silakan ini. Tolong dicat. Harus hati-hati. Silakan bisa chat ke saya. Apa jawaban nomor 5 ini? Oke, sudah ada yang menjawab ini ya. Ada Zizi. Ada Nathan. Ada siapa lagi? Ayo, jawabannya berbeda ini. Ada Matthew. Ada Elaine. Ada Jalu. Oke, sudah ada. Oh, ada Citra, ada Aza, dan ada Ibro. Oke, banyak yang menjawab ya. Coba kita bahas. Setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol, ingat-ingat tadi, kalau bukan kaca maka penggaris plastiknya jadi apa, Nana? Jadi negatif. Ya, jadi kalau plastik digosok dengan kain wol, nanti kain wolnya itu yang kelebihan elektron akan berpindah elektronnya ke plastik sehingga plastiknya akan bermuatan negatif. Sehingga mana yang betul? Jadi elektron dari wol itu ke penggaris plastik sehingga penggaris plastik bermuatan negatif ya. Berarti yang jawabannya yang D ya. Siapa saja yang betul ini? Ya, Ibro, betul Ibro. Nah, jadi yang D betul ya. Apa siapa saja yang betul ini? Ada Ibro, ada Elaine, dan ada Zizi. Wah, ya betul 3 ini. Ya, 3 orang yang betul. Nah, susah apa enggak, Nana? Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau dikit. dikit. Coba ini lagi. Enggak. Kalau ini yang beda. Kalau kaca, jadi ingat-ingat ini ya. Kalau kaca itu ketika digosokkan ke kain sutra, maka elektronnya berpindah bukan dari wol ke kaca, tapi dari kaca ke kain wol sehingga kacanya bermuatan positif. Tapi kalau seperti penggaris seperti ini, ketika dia digosokkan dengan kain wol, maka kain wolnya yang berpindah elektronnya dari kain wol ke kaca ke plastik atau ke penggaris mika ya, seperti itu. Baik,
Nah, kalau seperti ini silakan coba jawab langsung. Ini kira-kira apa? Sebuah benda dikatakan bermuatan positif jika apa? Ini pengulangan ini. Nah, jumlah proton melebihi jumlah elektron. Lagi, kaca yang digosokkan kain sutra akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena yang mana? Yo. D. Nah, elektron berpindah dari mana ke mana? B. 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 Dari Kaca kaca ke ke kain. kain Dari sutra kaca ya. Tapi kalau sutra ke plastik itu elektronnya pindah dari kain sutra ke plastik itu ya. Jadi diingat-ingat anak-anak ya, kaca ini istimewa ya. Jadi kalau digosok malah dia bermuatan positif. Berikutnya, sepotong ebonit akan bermuatan listrik negatif bisa digosok dengan kain wol karena Sebentar, mau nanya. silakan. Oh, ada yang nanya, silakan Apa itu Jalu. ebonit? Hah? Ebonit itu apa? Ebonit, baik. Nanti ebonit itu sebuah pakai nanti saya tunjukkan ya dengan apa? Dengan menggunakan Google nanti ya. Nah, sementara kita apa tadi? Kita simpan ya. Tadi kamu ingin tahu ebonit. Terus batu apa tadi? Batu apa? Masih ingat tadi batu apa? Batu. Oh, lupa. Ember. Ember. Ya, itu akan kita nanti ya, karena ini sudah berjalan di PowerPoint jadi agak susah ya. Baik, sepotong ebonit akan bermuatan listrik negatif bila digosok dengan wol karena apa? Elektronnya pindah dari mana ke mana? Dari wall pindah ke ebonit. Iya, dari wol pindah ke ebonit. Lanjut, Amir menggosok sebuah mistar plastik dengan kain wol kemudian menggantungnya pada statif. Sementara itu Budi menggosok sebatang ebonit dengan kain wol kemudian mendekatkan ebonit tersebut pada mistar Amir. Yang terjadi apa? Yang mana kira-kira? B. Yang B. Berikutnya, kaca yang sudah digosok dengan kain wol didekatkan pada penggaris yang digosok dengan rambut, apa yang terjadi? B. B. Tarik menarik karena kacanya bermuatan positif ya, sedangkan penggarisnya bermuatan negatif. Ada pertanyaan? Gampang ya. Berikutnya, sebuah benda P didekatkan R, terjadi tolak menolak. R didekati Q, tarik menarik. Maka pernyataan yang benar yang mana? Nah, ini kan ada P ya, akan tolak menolak dengan R. Nah, lalu R dengan Q adalah tarik menarik. Nah, yang A, Q dan R. Jadi misalkan ini positif, pasti R-nya adalah positif. Ya, ininya negatif. Berarti yang mana yang betul? D. Yang D. Ya. Q dan P bermuatan tak sejenis. Ya, jawabannya Q dan P bermuatan tak sejenis. Baik anak-anak, karena di tempatnya panjang sudah masuk waktu Isya, jadi sementara kita akhiri dulu. Kita ketemu 15 menit yang akan datang.